Sehingga kalau sudah dibilang keterpengaruhan, itu siapa saja bisa terpengaruh. Sudah tidak melihat lagi keturunan atau tidak, tapi keterpengaruhan itu sangat mungkin ada. Karena pelajaran itu masih ada. Kita tidak akan mengambil risiko. Karena jangan lupa, 6 jenderal TNI dibunuh oleh PKI. Kan itu pasti tercatat dalam satu baris semua anggota TNI. Sehingga mereka akan sangat-sangat sensitif terhadap bau-bau yang namanya PKI. Nanti sebentar lagi 30 September pasti di militer di dalam kan diperingati, wah kita punya 6 jenderal 1 pama dibunuh PKI, ya kan pasti itu tiap tahun kan, setiap tahun itu diingatkan. Lalu tiba-tiba kalau dianggap mereka benar, itu gimana kira-kira logika ininya? Jadi kalau kita perhatikan ya, apa yang terjadi kemarin itu kan dalam ruang rapat. Ketika Panglima itu bertanya, mengapa orang ini tidak lulus? Lalu si kolonel kan menjawab, karena dia anak PKI katanya. Dari situ Panglima bilang, ya anak PKI enggak ada itu, dia boleh mendaftar. Nah, di situ akhirnya semua muncul persepsi bahwa anak PKI boleh masuk TNI kan. Padahal judulnya itu anak PKI boleh mendaftar masuk TNI. Dibacanya anak PKI dan keturunannya boleh masuk TNI. Nah, ini yang bikin rame. Jadi dari sini saya akan luruskan dulu bahwa untuk mendaftar menjadi anggota TNI itu tidak melihat itu anaknya siapa. Siapa saja, yang penting warga negara Kesatuan Republik Indonesia itu boleh mendaftar. Nah, persyaratan pendaftaran itu sudah tertuang pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Itu sangat jelas di situ. Tidak ada persyaratan di situ bahwa kecuali yang boleh mendaftar kecuali anak keturunan anggota PKI, tidak ada. Saya tahun 73 juga mendaftar, tidak ada itu persyaratan itu. Jadi apa yang disampaikan Panglima sepertinya dia hanya untuk menegaskan kembali, mengingatkan barangkali si kolonelnya ini lupa atau tidak melihat aturan, bahwa tidak ada aturan itu. Itu sebenarnya kalau saya melihat ya, karena secara aturan secara itu memang itu tidak ada. Lalu kalaupun misalkan yang dilihat apa sih yang dilihat? Yang dilihat itu keterpengaruhan. Nah, kalau terpengaruhan senang saya ada Pak Amirullah. Beliau tuh yang lebih tahu lagi dari saya kalau bicara itu. Karena pelaksananya itu di tempatnya beliau dulu kalau di BAIS itu. Kalau keterpengaruhan itu mulai dari tes kita sudah lihat. Begitu lulus tes kita lihat. Begitu pendidikan kita lihat. Begitu mau naik pangkat, naik tingkat. Nah, naik tingkat kita lihat. Mau begitu lulus, naik pangkat, mau sekolah, terus diawasi terus. Dan selama ini, kalau di TNI yang tukang mengawasi pelaksananya, tetap Amirullah itu. Kan beliau itu lebih pelaksananya di lapangan yang selalu mengawasi. Jadi untuk keterpengaruhan itu tidak, kalau di BAIS bilang tidak hanya itu eki, tidak hanya eki, tapi eki, ELA, ekstremen kiri, ekstremen kanan, dan ekstremis lainnya, LGBT, ingin berontak, itu diawasi terus-menerus, dan ada itu alatnya untuk pengawasan itu. Sehingga untuk lolos itu kecil sekali kemungkinannya itu, karena pengawasannya berlapis-lapis. Sehingga kalau kita kaitkan dengan apa yang disampaikan Panglima, saya kira itu hanya untuk penegasan, untuk menjawab, memperlihatkan si jawaban sang kolonel ini. Dan saya yakin juga sang kolonel ini salah jawab aja, dia itu asal jawab aja. Mau bintang 4 nanya ke kolonel ya panik juga kolonelnya kan. Lah begitu ditanya, kenapa tidak lulus? Jawaban paling enak, itu paling cepat anak PKI. Nah, kan gitu. Dipikir mungkin Panglima langsung, oh iya benar. Ternyata loh, kamu kok bisa jadi itu? Nah, kan itu
jawaban singkat saja, tapi sebenarnya kalau nanti dilihat dalam lead susnya itu, lead persnya, itu tidak anak PKI itu, tapi semua pertanyaan yang ada di dalam saringan itu, kan nanti dia harus mengisi jawaban. Itu tujuannya bukan melihat orang tuanya siapa, dia keturunannya siapa, tapi apakah ada keterpengaruhan terhadap Eka, Eki, Ela. Itu aja itu. Mega, Pak. Iya, yang menimbulkan spekulasi publik itu ketika itu keluar menjadi sebuah pembicaraan yang disampaikan di sosial media. Lalu kemudian, inilah yang saya tidak tahu sejak kapan ada pantukir seperti itu kok dipublikasikan lewat YouTube kan itu. Kalau zaman saya, apalagi zaman Pak Slamet jadi Kasal, zaman itu kalau namanya pantukir itu tertutup, apalagi ketika kita mau menilai apakah orang ini lulus, itu hanya orang-orang tertentu yang hadir, tidak semua, karena itu tertutup sifatnya. Tapi sekarang kok masuk di YouTube, saya juga nggak tahu kenapa kok ada perubahan aturan, entah sejak kapan ini ada pantuhir saja, dan saya lihat kan ada beberapa kali pantuhir ya, yang bukan baru sekali, kan ada waktu dokter itu juga nggak diluluskan kan ada juga. Nah itu, kalau itu pertanyaannya saya nggak bisa menjawab, nggak tahu kapan itu mulai ada kebijakan bahwa pantuhir boleh atau diperbolehkan dimuat di sosmed. Saya nggak ngerti itu mulai kapan itu. Tapi kalau zaman saya, zaman dengan Pak Amirullah, dengan zaman Pak Slamet Subianto, Kasal nggak ada, semua itu rahasia tertutup gitu. Kalau orang nggak lulus dia nggak tahu apa reasoningnya, ditutup. Itu. Pak Sulaiman sebetulnya ingin menjelaskan bahwa proses seleksi itu tidak semudah yang dibayangkan oleh orang umum ya, bahwa litsusnya itu mulai proses rekrutmennya, seleksinya, sampai kepada proses jenjang karier yang dijalani selama masa menjadi tentara TNI itu sudah dipantau sedemikian rigid begitu. Apakah Pak Sulaiman cukup yakin dengan mekanisme itu kemudian yang sudah berjalan selama ini, tentunya yang berlaku di TNI sebagai sebuah mekanisme untuk memberikan kontrol terhadap kemungkinan-kemungkinan yang tidak sesuai dengan Sabta Marga lah, kira-kira begitu ya, nilai-nilai yang dianut oleh TNI. Seperti itu saya sangat yakin itu, karena rigid sekali. Mulai pendaftaran, setelah pendaftaran dia tes, setelah lulus tes nanti dia masuk pendidikan, begitu mau naik tingkat dites lagi, naik pangkat, masuk pendidikan, semua dites. Setiap hari juga dilihat. Pengawasan melekat sesama kawan, sesama itu kan nanti ketika mereka berkumpul, ketika mereka bercerita, begitu satu bercerita yang lain dari yang lain, pasti nanti ada yang laporan. Ini kok cerita ini ya beliau. Sekali ada laporan, ada baunya seperti itu, langsung dipantau. Anak buahnya Pak Amirullah langsung turun, pantau. Nah, begitu pemantauan langsung pasti ketahuan. Jadi begitu sedikit aja apakah keluar dari bercerita, karena begitu dari jawaban pertanyaan sedikit aja itu pasti ketahuan. Nah, yang kedua jangan lupa lagi kan antar sesama anggota ini kan ada persaingan juga. Mereka juga ingin yang sebelah ini kalau bisa saya lah, jangan yang dia kan, sehingga saling melihat ini siapa ini memperbudak kita di orang Intel kan itu. Kan misalnya dia akan kasih tahu kemarin dia ngobrol ini. Oh iya, nah, kita tinggal ngawasi, tinggal ngikutin kan habis itu. Itu ada begitu. Jadi waskatnya itu berlapis-lapis sehingga yang bagian mengawasi itu mudah untuk mendeteksi itu. Itu sangat kelihatan. Pak Sulaiman, kita coba masuk ke substansi Pak Sulaiman tentang PKI itu sendiri dan kemungkinan sebagaimana yang sekarang berkembang liar di wacana publik tentang ancamannya, bahkan sedemikian jauh dilihat sebagai sebuah ancaman neokomunisme. Tentu kita sangat melihat bahwa sebuah ideologi tidak akan pernah mati. Cuman tampilannya apakah serupa dengan tampilan yang dulu dengan sekarang, apakah sama atau berbeda? Seperti apa sebetulnya kajian-kajian yang dilakukan selama ini sebagai orang yang sangat paham dan punya otoritas dulu sebagai kepala intelijen memahami ini semua, Pak? Ya. Jadi kalau kita lihat komunisme ya, Leninisme, kalau dari sisi organisasi PKI seperti itu sudah pasti itu tidak mungkin muncul kembali organisasi yang judul namanya itu PKI, tidak mungkin. Tapi yang kedua, karena itu adalah sains, pengetahuan, itu kan dipelajari. Nah, karena dipelajari pasti ada yang mempelajari itu. Nah, dengan mempelajari itu pasti kemungkinan keterpengaruhan kan ada. Nah, karena adanya itulah makanya kita awasi keterpengaruhannya. Sehingga kalau sudah
dibilang keterpengaruhan, itu siapa saja bisa terpengaruh. Sudah tidak melihat lagi keturunan atau tidak, tapi keterpengaruhan itu sangat mungkin ada, karena pelajaran itu masih ada. Ibaratnya bibit itu ada terus dia dipelajari kan. Nah, tinggal nanti apakah tanah itu memungkinkan untuk dia tumbuh, akan nanti di situ kita lihat. Tapi sebagai pengetahuan, sebagai itu ada, masih dipelajari. Jadi orang tahu itu pasti ada. Tinggal apakah nanti diimplementasikan atau tidak, nah itu urusan kedua nanti itu. Tapi sebelum dia mengimplementasikan, kalau di militer, pasti kita sudah lihat dia akan ada keterpengaruhan. Saya tidak tahu kalau di luar militer ya. Tapi kalau di dalam militer, keterpengaruhan itu sudah langsung. Pasti ada, begitu kelihatan siapa saja ya, itu pasti akan langsung diawasi. Kalau memang terpaksa ya dipinggirkan, itu sudah pasti dalam mulai keterpengaruhan. Kita tidak akan mengambil risiko, karena jangan lupa 6 jenderal TNI dibunuh oleh PKI, kan itu pasti tercatat dalam satu baris semua anggota TNI, sehingga mereka akan sangat-sangat sensitif terhadap bau-bau yang namanya PKI. Itu. Iya. Pak Sulaiman, sebagaimana informasi yang kita ketahui, Komnas HAM juga sudah mengeluarkan SKKPH, surat keterangan korban pelanggaran HAM berat, termasuk diantaranya adalah diberikan kepada keluarga PKI. Lalu kemudian nampaknya juga menjadi agenda program legislasi nasional, tapi ini juga kita coba verifikasi data seperti apa sebetulnya agenda ini memang nanti akan benar-benar menjadi bagian dari agenda beberapa tahun ke depan mengenai rancangan undang-undang KKR, rekonsiliasi misalnya. Ini spekulasi publik berkaitan dengan ini adalah adanya sebuah dugaan publik mengenai semacam tanda petik agenda untuk merehabilitasi keberadaannya secara setidaknya 3 bidang, ekonomi, politik, dan hukum, hingga sedemikian rupa kemudian bisa merehabilitasi positioningnya bukan sebagai pelaku tapi korban. Apakah ini juga menjadi kegelisahan publik seperti ini? Apakah juga menjadi bagian yang amati oleh pensiunan seperti Pak Sulaiman ini misalnya, atau seperti apa Pak? Kalau kita kan jelas sudah begitu ada keterpengaruhan aja, belum sampai kemana-mana sudah gelisah kan, itu terpengaruh aja. Nah, lalu kalau dihadapkan kepada Komnas HAM ini, tentunya kita akan melihat kemana arahnya dulu kan. Ini kan belum jelas mau wujudnya itu seperti apa. Wujudnya itu apa? Kalau KKR kan itu nanti wujudnya itu kan akan ada permintaan maaf, ada bahwa dia benar. Lah sekarang coba bayangkan, kalau PKI dianggap benar, berarti kita punya Jenderal 6 salah dong. Dia dibunuh. Apa mau kira-kira militer begitu? Ya nggak akan mau. Itu aja coba. 6 jenderal, 1 Patut Pama. Mereka dibunuh. Nah, kalau yang pembunuhnya itu dianggap benar, berarti mereka dong yang salah. Lah kalau dia salah, apa kira-kira TNI bisa nerima seperti itu? Ayo, nggak akan mungkin. Nanti siapa yang bilang itu operasi intelijen itu hilang besok, nggak tahu kemana sebelum keputusan itu terambil. Jangan main-main. Kalau ini sekalian saya ingatkan, jangan bermain-main dengan seperti itu. Bagi TNI itu sangat sensitif, karena apa? 6 jenderalnya dibunuh, sehingga kalau pembunuh dimaafkan, dinyatakan benar, sehingga diminta maaf. Oke, minta maaf kamu benar, kita yang salah. Mana mau TNI itu seperti itu. Nanti yang bikin itu bisa hilang tiba-tiba juga. Lah iya kan, karena susah itu. Nanti sebentar lagi 30 September pasti di militer di dalam kan diperingati, wah kita punya 6 jenderal 1 Pama dibunuh PKI. Ya kan pasti itu tiap tahun, kan? Setiap tahun itu diingatkan. Lalu tiba-tiba kalau dianggap mereka benar, itu gimana kira-kira logika ini? Iya. Nah, yang punya pikiran itu ya itu bagus, tapi berpikir 2-3 kali, karena masalahnya kalau tidak ada korban 6 jenderal itu lain cerita. Iya. Masalahnya ada korban 6 jenderal, dan ini masuk Santiaji tiap hari di dalam militer. Lihat PKI bunuh jenderal, 6 jenderal mati PKI. Kita harus hati-hati dengan PKI, jangan sampai muncul baunya pun tidak pernah ada pun, jangan sampai ada baunya. Coba, nah itu. Jadi itu kalau sampai ke sana ya cobalah berpikir. Nah, karena ini intern TNI nanti anak buahnya yang dilatih Pak Amirullah dulu itu, apalagi nanti itu yang paling depan itu nanti.